Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Catatan Pengetahuan. Kali ini, kita bakal ngebahas tentang teori konspirasi yang paling seru dan bikin penasaran. Mulai dari The Fed sampai Illuminati, dari Rothschild sampai Agenda 21, kita bongkar bareng-bareng mitos dan faktanya. Kita cari tahu, beneran ada atau cuma omong kosong. Yuk, siap-siap dibuat mikir keras. The Fed dalam krisis atau juru selamat ekonomi. Pertama, kita bahas The Fed, bank sentralnya Amerika Serikat yang sering banget dituduh macem-macem. Katanya, The Fed itu bukan milik pemerintah, tapi dikuasai segelintir orang kaya yang punya rencana sendiri. Katanya lagi, mereka sengaja bikin krisis ekonomi biar makin kaya dan bisa ngatur dunia. Bener nggak sih The Fed sekuat itu? Apa iya mereka bisa seenaknya ngatur ekonomi dunia? Memang, The Fed punya pengaruh yang gede banget. Kebijakan mereka soal bunga bank dan pencetakan uang bisa bikin dunia gempar. Tapi kalau sampai dibilang mereka dalang di balik semua krisis ekonomi, kayaknya terlalu dibesar-besarkan deh. Banyak faktor lain yang berpengaruh, kayak politik, bencana alam, dan juga ulah manusia sendiri. Jangan lupa, informasi tentang The Fed itu terbuka buat umum. Laporan keuangan mereka diawasi dengan ketat, dan petinggi-petingginya dipilih lewat pemilihan umum. Jadi, kalaupun ada konspirasi, pasti susah banget buat disembunyiin lama-lama. Tapi gue juga nggak mau sok tahu. Bisa aja ada oknum di The Fed, atau dimanapun, yang punya rencana tersembunyi. Makanya, kita harus kritis dan terus pantau kebijakan mereka. Jangan langsung percaya sama semua informasi yang beredar, apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Rothschild, mitos dinasti versus realitas bisnis. Sekarang, kita bahas keluarga Rothschild, keluarga super tajir yang sering dibilang penguasa uang dunia. Dari bank, tambang, sampai media, katanya mereka kuasai semua. Kekayaan mereka nggak terhitung, dan pengaruh mereka ada di mana-mana. Tapi, seberapa benar sih cerita ini? Apa ya mereka seberkuasa itu? Memang, keluarga Rothschild punya sejarah panjang di dunia perbankan. Mereka udah mulai bisnis dari abad ke-15, dan sukses banget. Tapi, kayak bisnis keluarga lainnya, pengaruh mereka juga makin berkurang seiring waktu. Persaingan bisnis yang makin ketat, bikin mereka susah menguasai. Lagian, keluarga Rothschild itu bukan satu kesatuan. Mereka punya banyak cabang keluarga yang tersebar di mana-mana. Masing-masing punya bisnis dan tujuan sendiri. Jadi nggak masuk akal kalau mereka bisa kompak dan punya satu tujuan buat ngendaliin dunia. Tapi, bukan berarti mereka nggak punya pengaruh sama sekali ya. Di dunia keuangan yang saling terhubung, gerak-gerik mereka pasti tetap diperhatikan. Intinya, kita harus realistis. Nganggep Rothschild dalang di balik semua masalah dunia, itu lebay banget. Illuminati, mitos organisasi versus simbolisme kekuasaan. Kalau ngomongin teori konspirasi, nggak afdol rasanya kalau nggak bahas Illuminati. Organisasi rahasia yang katanya ngatur dunia dari balik layar. Mereka dituduh ngatur sistem keuangan, politik, bahkan budaya pop, buat mencapai tujuan mereka. Tapi, apa iya Illuminati itu beneran ada? Illuminati yang sering kita dengar di teori konspirasi itu udah bubar ratusan tahun yang lalu. Organisasi aslinya didirikan di Jerman pada abad ke-16, dan gak lama kemudian bubar. Tapi mitos tentang mereka tetap hidup dan berkembang. Sekarang, simbol-simbol Illuminati sering dikaitkan dengan kelompok orang kaya dan berkuasa, kayak Bilderberg Group atau Bohemian Grove. Katanya mereka ngumpul diam-diam buat ngerencanain nasib dunia. Tapi, buktinya seringkali lemah dan gak meyakinkan. Yang jelas, kelompok orang kaya dan berkuasa itu memang ada. Mereka bisa jadi politisi, pengusaha, atau dermawan. Tapi, kalau dibilang mereka semua bagian dari Illuminati, itu terlalu menyederhanakan masalah. Bab 4, Utang Negara, Jebakan Batman atau Alat Kebijakan. Sekarang kita bahas utang negara. Banyak teori konspirasi yang bilang utang itu sengaja dibikin buat menjerat negara-negara miskin. Katanya, negara-negara kaya lewat lembaga kayak IMF dan Bank Dunia ngasih pinjaman dengan syarat yang berat. Tujuannya, biar negara-negara miskin terus bergantung dan gampang dieksploitasi. Memang sih, utang bisa jadi bumerang kalau nggak dikelola dengan benar. Bunga yang tinggi, dan waktu pembayaran yang singkat, bisa bikin negara terjebak utang terus-menerus. Tapi, kalau sampai dibilang utang itu senjata buat menjajah negara lain, itu sih, ekstrem banget. Utang juga bisa jadi alat kebijakan yang bagus loh. Banyak negara maju yang punya utang besar, tapi tetap kaya dan maju.
Kuncinya ada di pengelolaan yang baik dan transparan. Kalau uangnya dipakai buat pembangunan yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, utang bukan masalah besar. Yang jadi masalah, banyak negara yang terjebak utang karena korupsi dan salah urus. Uangnya dikorupsi atau dipakai buat proyek yang nggak jelas manfaatnya. Jadi solusinya bukan menghindari utang, tapi memperbaiki pemerintahan dan memastikan uangnya dipakai buat kepentingan rakyat. Bab 5, Mata Uang Digital, Revolusi Keuangan atau Alat Pengawasan. Sekarang zaman serba digital. Munculnya mata uang digital kayak Bitcoin dan Ethereum bikin orang heboh. Ada yang bilang ini solusi buat sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Tapi, ada juga yang curiga ini akal-akalan orang berkuasa buat ngawasin transaksi dan data pribadi kita. Nggak bisa dipungkiri, mata uang digital punya potensi besar. Transaksi jadi lebih cepat, murah, dan nggak terbatas negara. Tapi di sisi lain, anonimitasnya juga bisa disalahgunakan buat kejahatan, kayak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kekhawatiran soal pengawasan juga bukan tanpa alasan. Kalau semua transaksi tercatat di blockchain, pemerintah atau perusahaan teknologi besar bisa aja ngelacak semua aktivitas keuangan kita. Ini bisa ngancem privasi dan kebebasan kita. Yang jelas, teknologi mata uang digital masih terus berkembang. Aturan dan pengawasannya pun masih terus diuji coba. Kita sebagai pengguna harus pintar dan paham risikonya sebelum make. Selanjutnya, kita bahas Agenda 21, Rencana PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan. Buat para penganut teori konspirasi, Agenda 21 ini adalah kedok untuk ngontrol jumlah penduduk dunia dan ngerampas kebebasan. Mereka percaya, orang-orang berkuasa mau mengurangi populasi dunia dengan cara ngendaliin sumber daya, ngampanyein aborsi, dan nyebarin penyakit. Tujuannya, biar mereka bisa hidup enak dengan sumber daya yang melimpah. Tapi, kalau kita baca dokumen Agenda 21 dengan kepala dingin, nggak ada tuh yang mendukung klaim kayak gitu. Agenda 21 justru fokus pada hal-hal penting, kayak ngurangin kemiskinan, menjaga lingkungan, dan hak asasi manusia. Memang, ada beberapa poin di Agenda 21 yang sensitif dan bisa bikin pro dan kontra, kayak soal punya anak dan ngelola alam. Tapi, kalau sampai dibilang Agenda 21 itu konspirasi global buat nguasain dunia, itu sih berlebihan banget. Bank Dunia dan IMF, dua lembaga keuangan internasional ini juga nggak luput dari tuduhan para penganut teori konspirasi. Mereka dituduh jadi kaki tangan negara-negara kaya buat ngejajah negara-negara miskin. Katanya, Bank Dunia dan IMF ngasih pinjaman dengan syarat yang aneh-aneh, kayak jual BUMN dan ngapus subsidi. Tujuannya, biar negara-negara miskin terjebak utang dan terpaksa ngejual aset-aset penting mereka ke perusahaan asing. Memang, ada beberapa kasus di mana kebijakan Bank Dunia dan IMF bikin negara yang nerima pinjaman malah susah. Tapi, nggak adil juga kalau kita menyamaratakan dan nganggep mereka jahat. Bank Dunia dan IMF punya tujuan mulia, yaitu bantuin negara-negara berkembang keluar dari kemiskinan. Mereka juga terus belajar dan memperbaiki diri, biar lebih adil dan transparan. Terakhir, kita bahas standar emas. Sistem keuangan di mana nilai mata uang dipatok ke emas. Sistem ini udah lama ditinggalkan, tapi masih banyak yang kangen dan nganggapnya sebagai solusi krisis moneter. Mereka percaya standar emas bisa nyegah inflasi dan bikin nilai mata uang lebih stabil. Katanya dihapuskannya standar emas adalah konspirasi orang-orang berkuasa buat ngontrol sistem keuangan dunia. Tapi, standar emas juga punya kelemahan. Sistem ini kaku dan bisa ngehambat pertumbuhan ekonomi. Stok emas yang terbatas juga bikin susah buat nyetak uang baru saat dibutuhkan. Di zaman sekarang yang serba canggih, standar emas mungkin bukan solusi yang tepat. Sistem keuangan yang lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global mungkin lebih dibutuhkan. Itu dia beberapa teori konspirasi uang yang paling terkenal. Apapun pendapat kalian, teori-teori ini tetap seru buat dibahas. Mereka nunjukin kekhawatiran dan ketidakpercayaan sebagian orang terhadap sistem yang ada. Penting diingat, nggak semua teori konspirasi itu benar. Banyak yang cuma omong kosong dan asumsi tanpa bukti kuat. Tugas kita adalah nyaring informasi, berpikir kritis, dan nggak gampang terprovokasi. Jadi tetaplah penasaran, tapi jangan mudah percaya. Cari tahu fakta-fakta dari sumber yang terpercaya sebelum menyimpulkan sesuatu. Sampai jumpa di video selanjutnya.